Madiun, SD, masalah Jiwasraya Presiden tidak cukup pidato saja, tetapi serius panggil pembantunya untuk selesaikan secara tuntas. Ya, selamat sore Pak Mahril. Ya, perkembangan terakhir tentang kasus Jiwasraya ini Pak, kan terakhir tanggal 17 Pak Jokowi bilang akan menyelesaikan Jiwasraya ini Pak ya, dan disambut juga oleh nasabah justru Pak Oce Kaligis itu sudah menulis surat terbuka di media Pak. Nah, tentang uang yang sudah putusannya sudah ingkrah, uangnya 35 miliar itu Pak. Bagaimana menurut dari putusan dari yang sudah ingkrah ini, putusan sudah ingkrah ini Pak, nasabahnya bagaimana Pak tanggapannya dengan hal tersebut Pak? Ya, terima kasih ya. Kebetulan saya juga baru bisa berjumpa lagi. Saya baru pulang ya kan, kembali ke Jakarta ya kan. Ya, mudah-mudahan ya kan membawa angin segar ya kan dengan pidato Bapak Presiden dalam 17 Agustus kemarin, bahwa disinggung soal Jiwasraya dan Asabri. Kemudian tanggal 2 Agustus Pak Oce Kaligis membuat surat kepada Presiden. Dan sebetulnya kami yang punya inkrah juga ya kan, ada 6 orang teman kami gugatan sederhana inkrah itu sudah kami selesaikan putusan tersebut, dan kami berupaya juga ya kan menghubungi pihak-pihak lain ya kan. Sebetulnya dengan putusan inkrah itu sudah selesai persoalannya ya kan. Pihak Jiwasraya harus segera membayar uang nasabah. Tapi tempo hari kami datangi pihak Jiwasraya, alasan direktur utamanya bahwa dia tidak ada kewenangan lagi untuk menangani masalah nasabah yang tidak ikut restrukturisasi, dan juga bahwa dia tidak ada cash flow lagi. Ya, sudah tidak ada kemampuan daya ya, keuangan. Sebetulnya itu cara yang tidak bijaksana. Kalau berani menghadapi gugatan, tentu berani menghadapi resikonya. Apalagi itu yang digugat adalah uang yang nasabah, ya kan? Terang benderang bahwa uang itu bukan uang harta karun yang diperebutkan oleh banyak orang, bukan, ya kan? Nah, kemudian setelah itu kami pun juga tidak cukup dengan menghubungi Jiwasraya, tapi menghubungi Kementerian Keuangan mempertanyakan kelanjutan masalah putusan inkrah. Tapi jawaban dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa itu adalah masalah korporasi. Ya, memang kami ini memang persoalannya di korporasi, tapi harusnya pihak Kementerian Keuangan kalau ada PP-nya tentu ada juklaknya, petunjuk pelaksanaannya atau petunjuk teknisnya, bagaimana cara mencairkan uang-uang gugatan yang sudah dimenangkan, ya kan? Tentu ada dibuat aturannya, bukan main tolak sini, tolak sana, ya kan? Hilangnya itu urusan korporasi di Jiwasraya. Jiwasraya itu bukan kewenangan kami lagi, sudah ditarik oleh PSP, pengendali pemegang saham pengendali. Nah, jadi bukan begitu. Kami pun juga mengerti, bukan tidak mengerti, ya kan? Jadi boleh dibilang terlampau prematur untuk menjawab masalah ini. Kemudian juga
jawaban dari Kementerian Polhukam, ya, kami minta perlindungan hukum karena kami sudah mendapat putusan pengadilan inkrah. Jawabannya hanya silakan melakukan gugatan, ya kan? Menempuh langkah hukum lebih lanjut. Aneh, negara hukum ini mengatakan putusan hakim itu masih bisa digugat lagi atau ambil langkah hukum lagi. Jadi saya nggak mengerti mereka itu cara berpikirnya. Dan ini saya ngerti, tahu ini settingan, jawaban ini settingan dari dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN itu adalah caranya pasang badan katanya. Dia itu nggak peduli dengan nasabah. Emang dia nggak mau keluar uang, nggak mau bayar, mau kembalikan uang nasabah, ya kan? Itu ininya, misinya. Makanya heran saya sampai Pak Oce Kaligis dalam suratnya menyinggung soal Erik sebagai Menteri BUMN. Katanya sekolah di Amerika pasti paham soal putusan pengadilan. Nah itu ya istilahnya itu terlalu sudah sampai diucapkan sedemikian rupa yang sepatutnya nggak sampai keluar ucapan tersebut dalam surat beliau. Jadi kami mengerti sekarang bahwa ketiga persoalan yang kami lihat kenyataan ini harusnya Pak Presiden bukan cukup untuk mengatakan di dalam pidato, tapi harus ada follow up-nya dan tindak lanjut. Kami ini sudah 7 kali kirim surat Presiden, tapi nggak pernah juga ada follow up-nya. Dan kami akan lanjutkan dengan surat-surat yang berikutnya, seperti kayak Pak Presiden dulu untuk menyelesaikan penggusuran di Solo. 11 kali dia melakukan negosiasi. Dan itu sebagai semangat kami untuk terus bersurat atau bernegosiasi. Walaupun sampai ke hari ini kami belum bisa diterima oleh Presiden untuk ketemu. Niat kami adalah dari dulu harus sampaikan kepada Presiden biar Presiden bisa memutuskan. Sebab kalau tingkat ya pembantu, cara pola pikirnya pembantu seperti ini, ya, nggak akan selesai menyengsarakan masyarakat aja, nasabah. Padahal kalau diingat, misi tujuan BUMN itu adalah mensejahterakan masyarakat dan dikerjakan secara profesional dalam demokrasi ekonomi. Saya pikir ya sudah seperti itu. Langkah selanjutnya apa Pak yang ditempuh oleh nasabah ingkrah ini Pak, pemegang putusan ingkrah ini Pak? Ya kami terus berupaya sih, ya kan, bahwa kejadian seperti ini jangan sampai ya terjadi, ya kan. Putusan pengadilan, putusan hakim kok masih tidak bisa tidak selesai, ya kan. Katanya negara kita negara hukum, jelas Undang-Undang Dasar 45 itu, ya kan, pasal 1 itu ayat 3 itu mengatakan negara ini adalah negara hukum. Terus dalam preambul atau mukadimahnya bahwa rakyat itu dilindungi oleh negara, ya kan, sampai tumpah darahnya. Kemudian pasal hak asasi manusia, pasal 28 H nomor 4. Ya, hak milik pribadi itu tidak bisa dirampas oleh pihak manapun secara sewenang-wenang. Jadi hak milik nasabah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan juga oleh peraturan OJK bahwa pemegang putusan inkrah itu dalam 30 hari harus
harus